Rumah yang masih semangat untuk belajar, Ibu berdoa agar kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali semua aktivitas kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, pada minggu lalu kita telah menyelesaikan materi pembelajaran kita, dan selanjutnya pada pagi hari ini kita akan menyambung materi selanjutnya, yaitu tentang kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi, di mana sumber ekonomi atau faktor produksi terdiri atas alam, modal, tenaga kerja, keahlian atau skill, alat dan kewirausahaan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam kelangkaan. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Ini merupakan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya alam untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Salah satu contohnya minyak. Lalu yang kedua adalah kelangkaan sumber daya modal. Ini merupakan kelangkaan yang terjadi pada kekuatan manusia untuk memperoleh modal. Karena sumber daya modal adalah barang atau uang yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau untuk memproduksi suatu barang yang tujuan utama yaitu dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Nah, salah satu contoh kelangkaan sumber daya modal yaitu uang, di mana manusia terbatas kemampuannya untuk menghasilkan modal. Jadi kelangkaan inilah yang menyebabkan kelangkaan sumber daya modal. Lalu yang ketiga, kelangkaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yaitu merupakan individu yang masih produktif, yang masih bekerja sebagai penggerak suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, contoh sumber daya manusia kelangkaan yaitu manusia atau pekerja yang produktif. Lalu yang terakhir yaitu kelangkaan barang dan jasa. Ini berarti bahwa keinginan manusia akan barang dan jasa dan sumber daya melebihi apa yang tersedia karena sumber daya ini terbatas. Begitu juga jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Lalu bagian E, kita akan membahas masalah ekonomi. Permasalahan manusia tidak akan ada habisnya seiring dengan perkembangannya. Nah, masalah dasar dalam perekonomian ada 3, yaitu yang pertama adalah what, barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Lalu yang kedua, how, bagaimana barang dan jasa harus diproduksi. Lalu yang ketiga yaitu whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Anak-anak Ibu juga bisa melihat bagan tentang permasalahan ekonomi. Nah, ada 3 permasalahan ekonomi yaitu what, apa barang yang akan kita hasilkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lalu masalah yang kedua yaitu how, bagaimana cara menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga, setelah barang dihasilkan, lalu yang ketiga permasalahannya yaitu whom, untuk siapa barang-barang yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu bagian F, kita akan membahas mengenai biaya kesempatan. Keterbatasan suatu barang menimbulkan 2 keadaan. Yang pertama adalah kesempatan.
yaitu merupakan peluang untuk memilih barang lain. Dan yang kedua yaitu preferensi. Preferensi itu yaitu selera, merupakan pilihan yang diatur secara bertingkat. Artinya kita harus memilih-milih barang yang sesuai atau dengan selera kita masing-masing. Pada bagian G kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Ada 4 atau terdapat 4 corak sistem perekonomian yang berkembang, yaitu antara lain yang pertama adalah sistem ekonomi pasar atau biasa disebut dengan kapitalis. Yaitu sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang tergantung pada mekanisme pasar. Nah, di sini fungsi pemerintah dalam sistem ekonomi pasar bisa digambarkan hanya untuk meningkatkan efisiensi dengan menciptakan persaingan. Lalu yang kedua, memajukan keadilan menggunakan pajak dari program pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu membantu pengembangan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro. Nah, lalu yang kedua yaitu sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi yang semua keputusan penting diambil oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang menganut pada sistem ekonomi pasar maupun komando. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Sasaran ekonomi Pancasila adalah masyarakat yang makmur yang berasaskan Pancasila. Ada unsur pokok dalam ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu menjamin kesempatan kerja dan usaha bagi seluruh rakyat dan warga yang sudah mencapai usia kerja. Selanjutnya yaitu menjamin cukup makan, pakaian, dan perumahan layak sehingga tidak ada kecemasan menyambut hari esok. Yang ketiga yaitu menjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara agar dapat menunaikan tugas dan hak terhadap negara. Dan yang selanjutnya yaitu menjamin hari tua setiap warga negara agar tidak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan jika tidak berdaya lagi dalam mencari nafkah. Dan yang terakhir yaitu menjamin setiap warga negara untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan hidup kerohaniannya sehingga kehidupan rohani terpelihara. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu dapat belajar dengan baik di rumah dan dapat mengerjakan tugas yang saya berikan dan mengerjakannya dengan baik dan mengumpulkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Harapan ibu semua, anak-anak ibu tetap semangat di rumah dan selalu belajar dengan tekun. Sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak ibu semua dan salam sejahtera buat kita semua.